Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memberitahu cara untuk menyelesaikan rancangan acak lengkap faktorial dengan menggunakan SPSS. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aditya Trilestari. Saya adalah mahasiswa Universitas Riau jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Tanpa basa-basi, mari kita lakukan pengujian penyelesaian data tersebut. Nah, di sini kan kita akan menyelesaikan data rancangan acak lengkap faktorial, di mana datanya itu sebuah penelitian dilaksanakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh proporsi pati bengkuang dan tepung kacang hijau dengan lama penyimpanan terhadap jumlah mikroba. Di mana proporsi pati bengkuang dan tepung kacang hijau ini diketahui P1 itu 1:1, P2 2:7, P3 7:2, dan lama penyimpanannya itu hari ke-0, hari ke-0, hari ke-3, dan hari ke-6. Ini adalah hasil data pengaruh pati bengkuang dan tepung kacang hijau dengan lama penyimpanan terhadap jumlah mikroba pada bedak ini. Di sini penyimpanannya ini merupakan faktor kedua atau faktor B, dan proporsi ini merupakan faktor A atau faktor pertama. Nah, untuk mempermudah kita masuk ke SPSS, biasanya kita melakukan seperti ini. Ini opsi sih untuk mempermudah saja, dan kita masuk ke SPSS. Pertama kita ke variable view. Di sini kita buat ini karena faktor pertamanya itu proporsi. Terus faktor keduanya itu lama penyimpanan. Kita buat ini lama dulu ya, nanti di labelnya ini baru lama penyimpanan dan proporsi terhadap tepung. Terus ini kita buat ulangan. Di sini jumlah mikroba ya. Nah, di label ini kita buat proporsi terus di sini lama penyimpanan, sini ulangan, dan di sini jumlah mikroba. Di data field-nya ini kita buat ini satu untuk perlakuan pertama, yaitu tadi P1, 2 ini P2-nya, 3-nya ini P3. Oke, baru lama penyimpanan ini kita buat sama seperti proporsi tadi. 0 ini L0 itu hari ke-0, 1 ini L1 hari ke-3, dan 2 ini L2 hari ke-6. Kita okekan. Terus kita ke data view. Ini untuk mempermudah Excel lagi nih. Perlakuan satu ini kita kopas. Ini sama sih kayak misalnya kita buat aja lagi di sini. Nah, misalnya di proporsi ini kita buat satu karena ulangannya ada 3, jadi kita buat masing-masing 3. Nah, untuk lama penyimpanan ini kita copy aja. Itu mengapa untuk mempermudah perlakuannya ini biar kita siap nggak kopas. Ini perlakuan yang ini, perlakuan faktor B ini, ulangannya ini 1, 2, 3 untuk mempermudahnya itu, makanya kita kopas. Lebih disarankan kan sih untuk membuat data seperti ini dulu biar mempermudah. Selanjutnya jumlah mikroba. Nah, setelah ini siap, datanya siap, kita ke analyze, general linear model, terus univariate. Nah, untuk ini, faktornya ini kan proporsi sama lama penyimpanan. Yang dipengaruhinya ini bakalan jumlah mikroba, ulangannya ini tidak perlu dimasukkan. Terus kita ke model, kita kostum, proporsi, lama penyimpanan, dan interaksi proporsi sama lama persimpanan. Ini interaction ya. Terus continue, kita ke hold, kita pindahkan, dan kita pilih zoomkan, uji lanjut, continue, terus oke. Nah, ini hasilnya.
Ini yang pakai uji lanjut cuma di lama penyimpanan. Ini proporsi dengan DF atau derajat bebas atau DB 2 dengan JK jumlah kuadrat 46,232 dengan KT 2316 dan F hitungnya 1,6110. Lama penyimpanannya ini 253,472 dengan DB 2 dan JKT 126 dan F hitung 8,827. Proporsi lama terhadap proporsi dan lama interaksi ini dia JK-nya ini 4,621, DB-nya 4, KT-nya 36,155 dan F hitungnya 2,518. Error atau galatnya ini 258,440 dengan DB 18 dan KT 14,358. Untuk totalnya yaitu 702,765 dengan DB 226. Untuk menentukan kesimpulannya itu sebelumnya saya sudah mencari di Excel. Di Excel ini menggunakan data di sini, terus data analyze, terus dipilih yang faktor with replication, oke kan, terus masukkan datanya. Jadi hasilnya seperti ini. Ini lebih untuk mempermudah kita mengetahui F tabel. Nah, ini F tabelnya. Kita temukan. Nah, setelah ini selesai mendapatkan F tabel dan F hitung, nah saya telah membuat tabel ANOVA-nya. Ini hasil dari SPSS dan tabel F hitungnya ini kita cari dari Excel atau manual juga bisa. Maka faktor proporsi ini F hitung kan lebih besar daripada F tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa proporsi pengaruh pati bengkuang dan tepung kacang hijau berpengaruh nyata terhadap jumlah mikroba. Pada faktor lama penyimpanan, F hitung ini lebih kecil dibandingkan dari F tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa penyimpanan tidak berpengaruh nyata atau tidak signifikan terhadap jumlah mikroba. Dan faktor interaksi antara proporsi dan lama penyimpanan ini F hitungnya lebih kecil dibandingkan dari F tabel. Maka juga dapat disimpulkan bahwa interaksi antara proporsi pengaruh pati bengkuang dan tepung kacang hijau dengan lama penyimpanan tidak berpengaruh nyata. Dari hasil pembahasan tutorial kita, rancangan acak lengkap faktorial, maka karena video ini dipenuhi untuk ujian akhir praktikum rancangan percobaan, maka kami disuruh untuk kritik atau saran untuk aslep. Untuk Kak Arum nggak ada sih, cuman makasih karena seperti yang kami ketahui gitu kan, kami lebih mengerti di praktikum daripada di materi. Karena di rancangan percobaan ini juga sangat perlu untuk penelitian kedepannya. Tapi karena Kak Arum sama Kak Zaya juga sabar gitu, jadi kami lebih mengerti dan tidak takut untuk bertanya misalnya gitu kalau misalnya ada salah gitu. Untuk Kak Zoya kemarin juga pernah saya menyarankan Kak Zaya itu untuk buat SPSS mencoba SPS itu bareng-bareng gitu biar tidak ketinggalan gitu sama teman-teman yang lain, karena saya sendiri juga ketinggalan gitu karena kakak mungkin sudah terbiasa jadi cepat untuk memperpindahkan datanya. Tapi alhamdulillah pas praktikum selanjutnya saran saya juga diterima oleh Kak Zaya, jadi kami juga sudah bareng-bareng menyelesaikan datanya. Jadi terima kasih untuk kakak-kakaknya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.